Santa Claus di Indonesia banyak yang agamanya Islam loh. Terus, Santa Claus sama Sinterklas itu berbeda. Sinterklas itu pada dasarnya adalah Santa versi Belanda. Jadi dia itu warisan penjajah. Tapi, perkenalkan, nama saya Zaki. Dalam video ini, saya akan membahas tentang cerita advertising kenapa Santa Claus bisa jadi ikon Natal di Amerika. Selamat mendengarkan. Mari kita pahami dulu siapa itu Santa Claus. Santa Claus adalah sosok bapak Natal yang populer di Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa. Asalnya, Belanda membawa ikon dan tradisi Natal ini ke New Amsterdam, yang sekarang kita kenal sebagai New York City. Terinspirasi dari Saint Nicholas, seorang pendeta Kristen Ortodoks yang hidup pada abad keempat di Lycia, yaitu daerah di Bizantium atau Romawi Timur. Tradisi Natal yang dibawa Belanda ini membawa ikon Sinterklaas dan tradisi menukar hadiah, memberikan permen untuk anak-anak, dan merayakan harinya itu pada 6 Desember. Tunggu dulu. Kok 6 Desember? Budaya ini datangnya dari perayaan Winter Solstice, yaitu waktu ketika musim dingin berakhir dan datangnya musim panas. Pada era Romawi kuno, perayaan ini bernama Saturnalia, di mana datangnya musim panas dirayakan dengan makan dan berpesta selama 10 hari terus-menerus. Menurut sejarawan Gary Bowler, pada tahun 1500, ketika reformasi Protestan terjadi di Eropa, Saint Nicholas tidak lagi populer di Eropa Utara. Ini jadi masalah. Siapa orang suci yang harusnya mengantarkan hadiah untuk anak-anak? Tugas itu jatuh kepada Baby Jesus. Karena itu, perayaan memberikan hadiah diubah ke tanggal Natal, yaitu 25 Desember, dari asalnya 6 Desember. Tapi kan bayi itu terbatas ya kemampuannya. Karena itu, bayi Yesus itu diberikan pembantu mengerikan seperti Ayuanka dan bentar. Coba. Saya ini nyebutnya gimana ya? Sinterklaas, Pelsnickel. Para pembantu mengerikan ini akan menghukum anak nakal dengan menculik mereka di waktu Natal. Ngomong-ngomong, pembantu Baby Jesus yang seram ini juga menjadi awal bagaimana lahirnya Krampus, si setan Natal, yang menghukum anak nakal dengan menculiknya. Nah, dari semua orang Eropa Utara, cuma orang Belanda aja yang menolak melupakan Saint Nicholas. Seiring waktu, penyebutannya berubah menjadi Sinterklaas. Hampir semua jajahan Belanda memiliki kesamaan sosok Natal ini. Bahkan di Indonesia, penyebutannya masih lebih umum Sinterklaas, bukan Santa Claus. Sebenarnya, Santa Claus telah digambar ulang beberapa kali hingga menyerupai sosok yang paling kita kenal sekarang ini. Paling awal lukisannya adalah lukisan Saint Nicholas yang bisa dilihat dari era Bizantium. Kemudian dilukis lagi oleh banyak pelukis dari era klasik medieval di banyak gereja-gereja, baik di gereja Katolik maupun Ortodoks. Di era modern, Santa Claus digambarkan oleh Thomas Nast untuk Harper Weekly. Gambaran ini didasari oleh sekumpulan puisi yang berjudul A Visit from Saint Nicholas. Sekarang lebih dikenal dengan nama Twas the Night Before Christmas yang terbit pada 1823. Tapi ini semua belum membuat Santa Claus sepopuler sekarang. Yang membuat Santa Claus sepopuler sekarang adalah kampanye iklan dari Coca-Cola. Coca-Cola adalah brand pertama yang menggunakan Santa Claus sebagai sosok di iklannya pada 1940. Dan ternyata itu sukses besar, sehingga brand-brand lain pun mengikuti Coca-Cola, membuat Santa Claus menjadi Bapak Natal atau ikon yang mewakili Natal. Yang awalnya kampanye marketing Coca-Cola
jadi mirip sebuah pergerakan untuk menggunakan Santa Claus sebagai ikon iklan. Kampanye iklan ini juga bertepatan dengan belanja Natal, miripnya kayak Idul Fitri dikit, saking banyaknya orang belanja. Dan karena Amerika adalah tempatnya kapitalisme paling subur, ikon Santa Claus ternyata efektif untuk meningkatkan penjualan. Brand-brand lain pun mulai mengikuti Coca-Cola, mereka menggunakan Santa Claus sebagai ikon untuk iklan dan kampanye marketing. Lalu, kenapa ya sekarang suka ada Santa Claus di mall? Dengan semua publikasi, ilustrasi, dan iklan yang berjalan di koran, majalah, dan televisi, anak-anak di Amerika mulai berkhayal untuk menemui Santa Claus dengan menunggunya di depan perapian dalam rumah mereka. Lalu, pada 1890, ada seorang pemilik toko di Boston yang punya ide jenius, namanya James Edgar. Dia memesan jahitan kostum Santa Claus secara khusus, dan seminggu sebelum Natal, dia berada di toko itu ketika malam. Kemudian ada seorang anak yang melihatnya. Lalu anak itu kegirangan karena melihat Santa Claus. Efeknya, cerita kalau ada Santa Claus di toko tersebut menyebar, dibicarakan di majalah dan media lainnya. Orang-orang dari berbagai daerah lain seperti New York, Massachusetts, dan yang lainnya mulai datang ke toko itu. Bahkan ketika seorang bocah yang bertemu Santa Claus, Pak Edgar yang punya toko. Beberapa tahun kemudian dia diwawancara dan dia menjelaskan bahwa bertemu dengan Santa Claus malam itu menurut dia sama seperti keajaiban. Ternyata memakai kostum Santa Claus untuk meningkatkan penjualan adalah sebuah cara pemasaran yang jenius. Kemudian ditambah dengan mesin media Hollywood yang memproduksi berbagai film dengan tema Natal, semakin menyebarkan kepopuleran Santa Claus sebagai figur Natal. Itulah kenapa sampai hari ini di mal-mal seluruh dunia, termasuk Indonesia, Santa Claus tetap ada meskipun kita tak seperti orang Amerika tentang keberadaan Santa Claus. Namun Santa tetap ada di mal. Dengan Bapak Natal ini, yang ternyata efektif untuk meningkatkan penjualan dari toko-toko dan brand-brand, membuat Santa Claus memiliki tempat khusus dalam budaya dan perayaan Natal di seluruh dunia. Inilah cerita Santa Claus, si Bapak Natal. Halo teman-teman, itu aja cerita tentang Santa Claus. Tolong like, karena itu akan ngebantu banget buat channel saya yang baru ini. Kemudian kalau kalian suka dengan cerita seperti ini lagi, tolong subscribe juga. Dan semoga ketemu di video berikutnya ya. Makasih. Sampai jumpa.